Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini atau hari ini kita akan membahas atau kita akan membedah program MBG atau makan bergizi gratis. Oke, sebenarnya niatnya baik ya, namun niatnya baik, salah satunya adalah mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Namun jika di dalam MBG ini juga memiliki resiko yang sangat besar. Kayak beberapa resiko di dalam yang ada di dalam MBG itu, salah satunya yang pertama adalah beban anggaran yang sangat menyakit, karena kita tahu MBG itu mengalokasikan dana itu hampir 1 triliun itu untuk 1 hari, 1 triliun 1 hari, terus selama 1 tahun itu berarti 300-an triliun gitu, berapa itu pastinya, dan ini sangat membebani gitu, selalu membebani. Apalagi kita dengar-dengar MBG itu diambil dari pos-pos lain, misalnya pos pendidikan dan lain-lain. Terus yang kedua adalah penyaluran logistik, karena negara kita itu kepulauan, maka yang pertama adalah akan terjadi yang namanya kerusakan barang. Misalnya dari Jawa di ke mana itu, Papua atau ke Sulawesi atau ke Kalimantan, kita itu harus menggunakan yang namanya pesawat, kalau enggak kapal, dan itu sangat beresiko karena kita bisa lihat penyaluran logistik itu atau kapal-kapal itu atau pesawat-pesawat itu kadang-kadang juga mengalami yang namanya trouble, kadang-kadang ada yang tenggelam dan lain-lain. Nah, seharusnya itu dulu yang diperbaiki. Lalu yang kedua adalah selanjutnya adalah di dalam penyaluran logistik ini juga terdapat ketimpangannya kualitas orang kota atau kualitas orang kota Jakarta gitu ya, dengan di daerah Jawa Tengah itu akan sangat berbeda gitu. Lalu yang kedua, kualitas antar pulau itu juga sangat berbeda, maka akan terjadi yang namanya ketimpangan kualitas gitu. Lalu yang ketiga adalah celah korupsi dan markup anggaran. Ini itu sangat memiliki celah atau markup yang sangat tinggi gitu. Kenapa? Kita bisa kita bisa tahu dari media sosial, ada yang makanannya bagaimana, ada yang tidak standar, ada yang kemarin malah ada yang mengganti nasi dengan ubi dan lain-lain, dan itu akan sangat terjadi itu, dan itu pasti di markup, nggak mungkin nggak di markup. Kenapa? Karena anggaran itu sudah jelas di dalam pembukuan nota akuntan itu kan udah pasti. Namun ketika masuk ke dalam anggaran sana, hasilnya sesuai tapi kualitasnya berbeda gitu. Oke, yang keempat adalah ketergantungan dan mengabaikan akar masalah. Akar masalah kita apa sih? Gitu. Nah, yang pertama adalah ketergantungan. Jadi seolah-olah negara itu menjadi orang tua yang selalu menyuapi masyarakatnya, selalu menyuapi masyarakatnya. Bahkan selama ini kan pemerintah lah, jangan negara. Pemerintah itu selalu memberikan bansos, dan akhirnya apa yang terjadi adalah masyarakat kita itu sangat bergantung dengan bansos. Terus yang kedua, ketika ada orang yang tidak mendapatkan bansos, itu akan protes, loh kok saya nggak dapat, saya gini dan lain-lain. Makanya ketergantungan ini sangat beresiko untuk kedepannya. Apalagi kalau kita membahas masalah inflasi, ini juga salah satu yang menghasilkan atau buah dari buah tapi akar menuju inflasi adalah salah satunya ketergantungan itu. Terus akan masalahnya apa sih? Akan masalahnya yang sering dan pasti di Indonesia itu terjadi adalah karena kekurangan daya beli masyarakat. Orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang tidak memiliki dalam tanda kutip penghasilan yang tetap ya, dan mereka itu harus ngasih makan bergizi kan susah gitu. Makanya
daya beli masyarakat dulu yang diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah ya salah satunya membuat pabrik. Buatlah pabrik atau buatlah masyarakat itu menjadi bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Tuh. Jadi dari daya beli itu nanti mereka itu akan membeli makanan bergizi. Terus yang kedua, selain daya beli juga edukasi ini gampang kok. Edukasi itu bisa dikeluarkan lewat puskesmas. Jadi puskesmas itu disuruh untuk membuat program mereka untuk datang ke tempat-tempat ke rumah-rumah gitu untuk mengedukasi, atau lewat pendidikan juga bisa. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara gampang kok. Kalau dengan pendidikan misalnya di dalam pendidikan itu selalu ada yang namanya kumpulan itu atau rapat, entah itu pengambilan rapot entah itu. Nah dari situ bisa disisipkan tentang edukasi tentang makanan-makanan yang bergizi itu. Dan selama ini juga kita pasti sering melakukan itu, cuma mungkin kadang ya kadang enggak, karena kan itu bukan menjadi program ketika orang tua mengambil rapot itu kan ada penilaian, bukan di gizinya. Namun tidak ada salahnya kalau itu dimasukkan ke dalam program ketika pengambilan rapot atau ketika rapat awal tahun atau akhir tahun gitu. Dan yang terakhir adalah resiko UMKM lokal. Karena apa? Di tempat ini itu bupati dari kota saya itu memiliki hampir lebih dari 10 MBG. Oke, terus dan ada banyak instansi negara misalnya TNI ataupun Polri yang membuat dapur-dapur MBG. Oke, apakah orang-orang yang memiliki ekonomi ke bawah itu bisa merasakan itu? Enggak. Mereka yang memiliki uang banyak dan memiliki jabatan atau memiliki jabatan di kepemerintahan, mau DPR ataupun eksklusif maupun eksekutif ataupun yang misalnya kayak DPRD dan lain-lain. Mereka yang mengambil langkah itu karena mereka yang memiliki uang dan mereka yang mudah untuk meminjam ke bank. Karena apa? Karena dengan mereka menggadaikan SK, mereka bisa mendapatkan pinjaman ke bank, dan mereka pun bisa untuk melunasi dalam anggapnya hutang 100 juta gitu ya. Dengan dia membuat MBG, 1 MBG saja dia itu bisa melunasi dalam waktu 1 bulan, enggak ada 1 bulan, setengah bulan udah bisa lunas sebenarnya gitu. Makanya ini merupakan program yang kalau tidak dimitigasi dengan baik, kalau tidak diperbaiki dan dimitigasi ini mana kebocorannya dan lain-lain, ini akan menciptakan program yang hanya program yang populis dan rentan akan bocor, anggaran itu akan bocor. Dan itu yang terjadi selama ini. Apakah saya itu mengada-ngada? Tidak. Kita bisa lihat di masyarakat kita bagaimana laporan dari orang tua, laporan dari netizen gitu, bahwa ini ada anggaran ada seperti ini, hasilnya seperti ini, dan lain-lain lah. Dan yang satu lagi yang sangat rentan untuk bocor adalah apa? Adalah ketika MBG itu ya menjadi keringan. Karena apa? Karena harganya pasti akan murah. Oke, itu analisis dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.